Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di sore hari ini ya pemirsa kita bisa berjumpa kembali di program unggulan kita Gempita Nusa Teruna. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang namanya lingkungan pasti akan membentuk karakter dari seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Otomatis ketika lingkungannya baik, kita akan membentuk karakter orang itu menjadi baik pula. Dan sebaliknya kalau lingkungan kita buruk, pasti juga akan mempengaruhi kondisi kepribadian seseorang. Sebagaimana yang sudah familiar dengan kita, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, pasti kita akan dapat wanginya. Kalau kita nanti berteman dengan yang tukang pandai, pasti kita juga akan menerima aroma dari asapnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan teman-teman yang ada di Yogyakarta, utamanya teman-teman pemuda MTA yang saat ini masih sangat kuat untuk membentuk lingkungan yang baik, utamanya untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah dan berlokasi di Yogyakarta. Dan narasumber kita hari ini cukup banyak dan tentu insya Allah akan menginspirasi para pemirsa. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat teman Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan jauh-jauh dari Jogja untuk berbagi ilmunya, sharing pengalamannya tentunya untuk membentuk karakter pemuda yang tentunya sangat dekat dengan Islam, lingkungan yang baik juga dalam kehidupan sehari-harinya. Baik pemirsa, di kesempatan kali ini kita kenalkan satu persatu ya. Di samping saya ada Bapak Suratno, Bapak Hasan Rifai juga, ada Mas Muhammad Rosyid Habibur Rahman juga, dan juga ada Mas Rahmat Mujadid. Di depan saya ada teman-teman putri, ada Mbak Rosidatun Solihah dan Mbak Fatin Kasturimas ya. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini yang ingin bertanya tentu kami akan berikan waktunya juga. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik teman-teman semua, Bapak, kita mulai perbincangannya ya. Dan pertama saya coba ke Pak Hasan Rifai terlebih dahulu ya, selaku pembina asrama di Yogyakarta. Kalau boleh disampaikan kegiatan dan mungkin program adanya asrama untuk teman-teman pemuda khususnya MTA ini dimulai sejak kapan ini Pak Hasan? Sebenarnya kalau asrama itu kita mulai sejak adanya MTA di Yogyakarta. Karena memang basicnya MTA di Yogyakarta itu didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta. Berarti ya cukup lama ya Pak ya? Iya. Jadi cikal bakalnya memang dari teman-teman mahasiswa, dan masih berlanjut sampai sekarang ya? Iya. Wow, luar biasa. Kalau saat ini dominan lokasi untuk asramanya di mana Pak Hasan? Untuk sentral, kita di Majelis Perwakilan, itu di Sambilegi Kidul, itu ada kurang lebih 25 putra. Iya. Kemudian kalau yang putri itu masih 2 tempat, itu kurang lebih 12, 12. Terus ada di cabang Aglik, cabang Kota. Kalau mungkin yang kuliah di UI ada di cabang Pakem. Wah, luar biasa. Berarti memang banyak tempat yang disediakan oleh pengurus MTA yang di sana untuk menampung teman-teman yang kuliah di Jogja ya Pak ya. Nah, dan juga di samping saya ini ada Bapak Suratno selaku wali siswa yang ada di asrama ya. Kalau Pak Suratno sendiri siswanya saat ini kuliah di mana ini Pak, putranya? Di UPN. Oh, di UPN ya? Iya. Sejak awal memang mengarahkan sang putra untuk masuk ke asrama atau seperti apa ini ya Pak ya? Iya. Jadi gini Mas ya, tadi Mas Wahid ya? Wahid tadi sudah menyampaikan bahwa pembentukan karakter anak itu tergantung dari milieunya. Maka kita tentunya karena anak itu merupakan amanah dari Allah, tentunya kita mencarikan milieu yang terbaik dari anak kita. Jadi sejak dulu masuk di SMA, juga SMA-nya di MTA, supaya milieunya baik. Karena orang itu akan menjadi baik manakala ngerti agama. Kalau tidak ngerti agama,
tidak mungkin akan menjadi baik. Maka supaya berkesinambungan, karena alhamdulillah bisa diterima di UPN Jogja, maka Jogja itu tempat menggembleng dari para pemuda sudah terkenal di Jogja sebagaimana tadi yang sampaikan Pak Hasan tadi, sehingga tentunya alhamdulillah jadi anak bisa kuliah di negeri, kemudian asramanya dekat di Depok, di samping itu juga milunya baik, bisa aktivitas agama sebagaimana ketika di asrama. Kalau Pak Suratno ini sebenarnya asalnya dari mana ya? Kalau saya dari Bulu Sukoharjo. Oh, Bulu Sukoharjo ya, tidak jauh dari Solo ini sebenarnya ya Pak ya? Hanya 30 kilo. Ya lumayan ya Pak. Kalau sebenarnya pertama kali mendengar ya sang siswa berada dan diterima di UPN, pada saat itu langsung memikirkan wah ini nanti saya asramakan di teman-teman pemuda Yogyakarta, atau malah mempunyai persepsi yang mungkin aduh anak saya nanti masuk lingkungan yang kurang baik atau bagaimana, karena di Yogyakarta kan terkenal dengan lingkungan yang banyak kejahatannya ya, mohon maaf ya ini ya, tapi memang faktanya seperti itu. Kalau dari Pak Suratno sendiri ketika sang putra kuliah di UPN seperti apa ini ya? Ya karena sudah sejak dari kecil itu memang sudah ngaji gitu. Dari kecil sudah ngaji, setiap kegiatan apapun selalu dilibatkan, termasuk ke masjid dilibatkan. Sayang ketika nanti kalau di Jogja kok tidak ada kesinambungan terkait itu, dan kita tahu dengan kondisi lingkungan yang sekarang ini, zaman yang canggih serba modern apapun bisa gitu. Nah, tentunya tidak bisa menjamin kalau tidak ditempatkan di milu yang baik. Jadi alhamdulillah jadi memang sejak kecil sudah terbiasa diajak untuk kegiatan dan sebagainya, dan alhamdulillah juga merasa enjoy ketika di Jogja. Sang putra sekarang semester berapa ini Pak ya? Baru masuk semester 1. Oh, baru masuk. Mungkin dari semester awal ini dari sang putra pernah cerita bagaimana lingkungan yang ada di sana Pak? Selaku seorang wali tentu pasti punya perasaan, wah alhamdulillah anak saya saat ini masih berada di lingkungan yang baik, atau seperti apa ini ya Pak? Justru sekarang aja ketika pulang itu pengennya ke Jogja terus. Oh iya Pak. Berarti memang nyaman ya lingkungan di Jogja ya? Jadi, ini kan liburan bahasan ya, tapi kenyataannya malah pengennya ke Jogja terus gitu. Jadi alhamdulillah, dan juga alhamdulillah dilibatkan kegiatan di sana. Dan nanti tentunya mohon Ustadz Hasan juga untuk dibimbing untuk lebih jauh lagi dalam hal mengenal agama dan kegiatan-kegiatan gitu. Ya, baik. Mungkin salah satu hal yang mempengaruhi ada teman-temannya ini ya, selaku ketua asrama ada Mas Rosid juga dan wakil ketua pemuda Depok Mas Rohmat ini ya. Nah, sebenarnya ketika ada teman-teman yang ingin bergabung ke asrama, adakah semacam pendaftaran atau seperti apa ini Mas? Mungkin dari Mas Rosid terlebih dahulu. Untuk masuk ke asrama ini sebenarnya juga ada pendaftaran. Itu pertama kita menghubungi ke pengurus cabang terlebih dahulu, kayak semisal saya ingin masuk ke asrama tersebut, kemudian juga membuat surat perjanjian kalau semisal juga menaati peraturan yang di sana, dan juga seperti tidak boleh membawa teman ke majelis tanpa seizin, dan juga pokoknya peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebersamaan kita semua dan kebaikan seperti itu. Pendaftaran hanya seperti itu. Oh, berarti sebenarnya yang penting adalah menaati juga peraturannya ya, dan istilahnya kulon nuwun kepada pengurusnya ya. Benar. Baik, kalau dari Mas Rohmat sendiri, kalau ketika di asli Depok berarti ya Mas Rohmat ya? Sekarang aslinya kalau Mas Rohmat mana? Aslinya saya orang Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya. Jauh juga ya. Berarti memang Jogja ini pusat dari teman-teman rantau pemuda ya Pak ya. Seluruh Indonesia. Ya, kalau Mas Rohmat saat ini semester berapa Mas? Ini mau masuk ke semester 6. Semester 6, berarti hampir 3 tahun juga yang di Jogja ya? Ya, hampir 3 tahun di Jogja. Teman-temannya kalau menurut Mas Rohmat sendiri, banyak atau mudah sih, atau malah sulit ya ketika mengajak untuk masuk ke asrama, membentuk lingkungan yang baik itu? Untuk dari teman-teman sendiri, kebetulan saya satu angkatan itu cuma saya gitu. Oh, satu angkatan cuma saya yang di Depok. Jadi kayak, wah ini teman-teman lainnya pada kemana gitu. Jadi coba saya hubungi, ternyata mereka ya kayak gitu. Lulus SMA tuh nggak serta-merta banyak yang langsung kesinambungan tadi yang dikatakan Bapak, bahwasanya nyambung ke agama dan masuk ke asrama gitu. Ternyata juga jarang. Jadi saya cukup bangga lah bisa diterima di Depok ini. Kalau Mas Rohmat dan Mas Rosid ini pasti yang paling sering berinteraksi dengan teman-teman pemuda ya, utamanya yang mungkin dari warga MTA sendiri. Ketika banyak yang sudah ingin masuk, tapi ternyata teman-teman yang lain juga malah
tidak ingin masuk gitu ya, akan menimbulkan suatu semacam lingkungan yang berbeda juga tentunya. Kalau dari teman-teman yang ada di asrama, bagaimana metode yang dilakukan supaya teman-teman ini betah dan nyaman, dan tentunya seperti putra dari Pak Suratno ini tadi, inginnya ke Jogja terus gitu ya. Kalau Mas Rosid gimana? Kalau menurut saya, pertama kita bentuk kebersamaan terlebih dahulu, kayak semisal ya yang kewajiban dari kita adalah kan kayak sholat subuh. Nah itu sholat subuh untuk yang teman-teman itu kayak kita bangunin. Nah itu kan kayak teman-teman lain kan kayak yang mungkin kesulitan bangun kan terasa oh ini juga sholat subuh. Jadi teman-teman itu mungkin merasa betah seperti itu kan, kayak semisal ada orang yang dia itu kesulitan bangun subuh, jadi kita bangunkan. Jadi itu dia mungkin bisa betah seperti itu. Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan kebersamaan lainnya, itu kegiatan positif lainnya seperti kayak olahraga bareng, berenang bareng maupun futsal bareng seperti itu. Oh, berarti memang mencoba mengambil hati lewat kegiatan-kegiatan juga ya. Benar, kegiatan-kegiatan. Berarti dari semisal dari 25 ini, apakah ada rolling teman-teman atau mungkin ya memang selama satu angkatan ya itu terus gitu ya Mas ya, dalam asrama ini tadi untuk putra? Untuk rolling ya pasti kan juga ada regenerasi baru, kayak semisal di tahun baru, kayak semisal ada yang udah lulus juga ada yang masuk seperti itu untuk rollingnya mungkin. Kapasitas maksimal memang 25 atau sebenarnya masih banyak untuk bisa menampung lagi ini Pak Hasan? Kapasitas kalau dimaksimalkan ya kurang lebih bisa sampai 30 ya. Apalagi kalau nanti sementara ini kan kita single bed, terus kemudian bednya itu masih belum susun. Nah, kalau bednya disusun nanti bisa 60 orang bisa muat. Berarti memaksimalkan tempat nanti masih bisa diupayakan ya. Jadi 25 bukan harga mati patokan bahwasanya sudah penuh gitu ya. Tidak ada ya Pak ya. Dan kalau mungkin yang namanya asrama kan kita juga kepikiran nanti bagaimana makan dan lain sebagainya. Kemudian semacam biaya bulanan. Kalau di Jogja sendiri apakah itu nanti ditekankan kepada yang masuk ke asrama atau seperti apa ini Pak Hasan? Jadi kalau untuk biaya bulanan itu ya memang ada iuran bulanannya, tetapi itu nanti kembali ke teman-teman asrama sendiri. Artinya nanti untuk itu beli gas, beli beras, kemudian bayar listrik, bayar internet. Nah itu dari uang iuran itu. Jadi untuk makan ya kita tekankan kebersamaan tadi, ngeliwat bareng, makan bareng kan gitu ya. Artinya kalau kita makan bareng itu kan ada rasa kekeluargaan, mempererat juga ya Pak ya. Baik, di depan kami sudah ada teman-teman dari Putri juga ya. Yang pertama ada Mbak Rosi dan yang kedua ada Mbak Fatin ini. Boleh kenalan dulu Mbak Rosi, sebenarnya saat ini kuliah di mana? Semester berapa? Saya kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, semester mau masuk 8. Oh, masuk 8, berarti sudah hampir 4 tahun di asrama ya. Baik, kalau Mbak Fatin sendiri sudah berapa lama di Jogja? Semester berapa? Dari semester, ini udah masuk semester 4. Oh, 2 tahun berarti ya? Iya, 2 tahun. Di mana kuliahnya Mbak? Di Universitas Gadjah Mada. Oh, Universitas Gadjah Mada. Berarti dalam satu asrama ini memang tidak terpatok harus satu kampus ya Mbak ya? Iya. Yang ketua asrama? Hari ini Mbak? Saya. Oh, Mbak Rosi ya. Kalau saat ini teman-teman yang di Putri ada berapa ini Mbak jumlahnya? 12 yang di asrama. Oh, 12 yang di asrama. Kalau kegiatannya, biasanya kalau teman-teman Putri apa saja ini Mbak? Kalau Putri kegiatannya ya keseharian misal bangun, terus sholat, terus persiapan untuk misal mau kuliah yang offline. Kalau yang online ya di asrama gitu. Terus misal ada yang mau masak gitu, ada yang bersih-bersih, seperti itu biasa. Kalau dari cabang sendiri, apakah mengamanahkan suatu kegiatan kepada teman-teman Putri ya? Kalau kegiatan amanah dari cabang itu khususnya kajian di hari Rabu malam sama Kamis sore. Itu kajian pemuda dan kajian cabang gelombang. Oh, berarti khusus utamanya adalah di kajiannya ya. Baik, untuk saat ini jumlah 12 ini apakah merata setiap angkatan atau dominan di angkatan tertentu ini Mbak? Rata-rata merata. Jadi kalau untuk angkatan saya yang masuk tahun 19 itu ada 1, terus bawahnya ada lagi masing-masing kalau nggak 1 ya 2 gitu.
Berarti memang setiap angkatan ada yang baru, kemudian yang lulus bisa ganti yang baru juga ya. Baik, yang terpenting dalam suatu lingkungan adalah memberikan pengaruh baik juga ya Pak ya, baik itu dari perilaku, kepribadian, atau mungkin bahkan prestasi juga. Kalau dari teman-teman yang ada di asrama, coba kalau yang Putri dari Mbak Fatin boleh cerita teman-temannya saat ini pernahkah mendapat juara seperti mungkin tertentu dan mungkin atau sudah pernah mengalami buat tim tertentu, buat PKM atau kegiatan yang lainnya? Ya, alhamdulillah ada. Beliau di angkatannya di atas saya, angkatan 20. Alhamdulillah kemarin berhasil gitu memenangkan kayak semacam PKM, tapi itu lebih ke Ormawa, organisasi mahasiswa yang apa ya, jadi mewakili Ormawanya gitu. Dan alhamdulillah kemarin bisa menjabat juara gitu, tapi walaupun bukan juara 1, 2, 3, tapi beliau bisa menjabat juara harapan gitu. Dan beliau tuh sangat apa ya, kalau kami lihat itu sangat menginspirasi gitu, dari kerja kerasnya. Dia kadang pulang itu udah letih, capek, tapi kadang juga masih tetap melaksanakan kewajibannya gitu sebagai penghuni asrama, misal piket ataupun ya misal membangunkan teman-temannya. Dia malah lebih ke, walaupun kegiatannya padat tapi lebih care gitu sama teman-teman di asrama. Kemudian ada juga kakak tingkat angkatan 18, alhamdulillah di PKM beliau berhasil masuk gitu di PIMNAS, tapi ya belum berhasil untuk juara gitu. Ya itu sih. Ya, setidaknya dengan berbagai perlombaan yang sudah diikuti bisa menginspirasi rekan-rekan yang ada di sana ya. Dan kalau saat ini teman-teman yang mungkin belum dapat juara, apakah juga dibimbing juga kali teman-teman yang saat ini sudah mengikuti berbagai perlombaan? Ya, alhamdulillah kemarin saya dan teman-teman di fakultas itu mau ikut PKM, dan saya tahu kalau di asrama ada gitu yang sudah pernah ikut PIMNAS, jadi sempat tanya-tanya proposalnya seperti apa, pengajuannya seperti apa, kayak gitu. Berarti memang teman yang ada di asrama ini saling support juga ya. Benar. Selain untuk selalu menekankan dalam kegiatan keagamaannya, prestasi di kuliah, di kampus juga selalu ditekankan ya. Kalau kita kembali ke sisi Putra, kalau di Putra bagaimana ini Mas? Timnya utamanya di bagian prestasi di kampusnya, apakah selalu didorong juga oleh teman-teman yang selaku pengurus di asrama juga? Ya, Mas Rosi? Untuk teman saya ada juga yang dia itu sudah sampai lolos, dia itu sampai ke lokasi, kalau nggak salah itu dia itu sampai ke Surabaya, yaitu lomba kalau salah lomba kapal. Itu ya juga walaupun belum memenangkan juara, namun kita semua teman-teman asrama juga tetap support, kayak tetap menyemangati dan juga memberi bantuan ketika dia itu kesulitan seperti itu. Ya, berarti memang masih selalu mendorong juga, memberikan support ya. Dan mungkin ada sedikit hal yang unik juga ketika kita selalu masih fokus ke kampus, dan mungkin kita pasti meninggalkan kegiatan yang lain yang ada di majelis mungkin lah. Apakah itu juga terjadi di asrama untuk yang Putra ini ya Mas ya? Untuk beberapa itu ya sebenarnya ada, beberapa ada, tidak semuanya. Namun kalau semisal ada yang seperti itu, segera kami ingatkan biar supaya ketika ada teman yang melenceng kita luruskan kembali seperti itu. Berarti salah satu tugas teman juga ya, mengingatkan ya. Iya, benar. Kalau di sisi Putri apakah baik-baik saja ini ya Mbak ya? Mungkin teman-temannya lurus-lurus saja, masih kuliah oke, ngaji juga oke, atau malah masih terkadang ada yang masih menguatkan di kampusnya, ngajinya agak kendor, itu bagaimana Mbak Ros ya? Ya tentu saja tidak mungkin ada yang sempurna 100% seperti itu. Jadi masih tetap ada teman-teman yang kita perlu untuk didorong lagi, dikuatkan lagi, diajak lagi, itu masih ada. Oh iya, baik. Dan salah satu juga fungsi dari pembina adalah menjaga ini ya Pak Hasan ya. Bagaimana bentuk istilahnya pemantauan kepada teman-teman yang ada di asrama ini Pak Hasan? Jadi pemantauan itu kan kita lakukan ya paling mudah adalah ketika kajian, baik itu kajian di hari Kamis maupun kajian di Rabu malam. Nah, jika teman-teman asrama ini ada yang tidak masuk sampai 2 kali tanpa izin, ya kita panggil. Nah gitu, kenapa sampai tidak masuk gitu. Ya, berarti apakah juga nanti ke depan ada sanksi dikeluarkan asrama atau seperti apa ya biasanya ini penanganannya Pak? Ya kalau memang sudah kita tegur beberapa kali, ya konsekuensi dari nidom dari majelis dan nidom peraturan dari keasramaan, ya kalau memang sudah sangat
tanda kutip betul gitu ya. Nah, itu harus kita keluarkan gitu. Karena apa itu nanti akan menjadi bibit penyakit bagi yang lain juga kan gitu. Menulari yang lain ya. Baik, padahal kita ininya membentuk lingkungan yang baik juga ya. Baik, sebenarnya saya masih ingin ngobrol banyak dengan teman-teman yang di Yogyakarta ini. Tapi karena keterbatasan waktu, barangkali ada pesan dan mungkin ajakan juga mungkin dari Pak Suratno kepada orang tua selaku sesama orang tua ya, mungkin bareng punya anak yang ingin kuliah juga di Jogja, supaya istilahnya selalu menekankan buatlah lingkungan yang baik, masukkan ke asrama gitu Pak. Silahkan. Terima kasih. Jadi khusus untuk orang tua, wali atau murid atau mahasiswa, maka yang perlu diperhatikan dalam hidup ini, carikan tempat atau milieu lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak tadi merupakan amanah dari Allah, maka tentunya kita bagaimana berusaha anak itu betul-betul tumbuh dengan baik, dimengertikan tentang agama. Jangan sampai hanya mengejar masalah dunia, mengejar ilmunya saja, akademiknya baik, tetapi dunianya tetapi agamanya kurang. Sehingga akan rugi nanti hidupnya. Hingga ketika anak itu paham tentang agama, maka semuanya akan menjadi baik. Perilakunya baik kepada orang tua baik, dan ketika kerja pun nanti juga menjadi baik. Maka tentunya khususnya untuk semua warga MTA dimanapun berada, maka ketika menguliahkan anaknya, itu carilah tempat ada di situ cabang atau perwakilan. Sehingga bisa terdidik, bisa terjaga akidahnya, agamanya menjadi lurus. Kemudian yang kedua, khusus untuk para mahasiswa yang di asrama, kebersamaan yang sudah dijalin dengan baik ini dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Jangan hanya sekedar nanti kebersamaan di asrama saja, tapi nanti berlanjut ke berikutnya. Karena kita kebersamaan yang dibentuk ini kebersamaan yang didasarkan atas agama. Sehingga tentunya tidak akan lepas. Berbeda dengan kebersamaan yang didasari dengan dunia, maka suatu saat akan terlepas. Tetapi kalau agama tidak. Maka dimanapun nanti ketika sudah kerja, selalu ingat temannya ketika dulu bersama di Jogja. Baik, pesan luar biasa ini ya kepada para pemirsa, orang tua, dan kita juga selaku yang mahasiswa. Baik, kalau dari Putri salah satu mungkin bisa memberikan ajakannya supaya ikut bergabung di asrama, dan tentunya ingin selalu mengembangkan kegiatan juga yang positif di Yogyakarta. Mungkin dari Mbak Rosi atau Mbak Fatin? Baik, untuk teman-teman ataupun adik-adik mungkin ya yang sekarang SMA kelas 3 atau kelas 12, semisal nanti takdirnya berada di Jogja, menuntut ilmu di Jogja, jangan ragu untuk menghubungi kami gitu, karena kami sangat terbuka sekali kepada adik-adik, kepada teman-teman yang ingin bergabung. Kemudian ya mari kita setidaknya sebagai generasi penerus di majelis ini, itu setidaknya meskipun tidak bisa lebih baik, menjaga yang masih ada ini. Yang ada ini dijaga, kita pertahankan. Kalau misal kita bisa, kita tingkatkan jadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih pesannya ini Mbak Rosi, dan semoga para pemirsa, teman-teman yang saat ini SMA dan mungkin atau saat ini sudah kuliah semester awal bisa juga gabung ini ya. Kalau dari Putra silahkan, mungkin Mas Rohmat ingin memberikan ajakannya, silahkan. Oke, baik. Buat teman-teman semua yang saat ini mungkin ya tadi ditakdirkan bersekolah ataupun bahkan di majelis itu, di majelis itu ada yang sekolahnya SMA itu. Masih SMA, dia ada di majelis karena dia bersekolahnya di Yogyakarta. Nah, buat teman-teman, kita tahu sendiri ya di zaman serba modern sekarang, di mana arus sebuah posisi positif maupun negatif tuh berjalan dengan cepat gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa gabung ke kami, bersama kami kita bangun bersama-sama kebersamaan yang terikat dengan siraman-siraman dari Al-Quran dan Hadis. Kita sama-sama membangun kebersamaan yang nggak hanya habis ketika kita di asrama selesai ya selesai gitu, tapi kita bisa berlanjut ke kehidupan yang selanjutnya seperti itu. Baik, semoga nanti kekeluargaannya tetap selalu terjalin ya. Baik, terakhir dari Pak Hasan barangkali sebagai penutup dan sebagai penguatan untuk selalu menjaga ukhuwah di asrama ini, dan semoga nanti kedepannya para pemuda yang ingin berkuliah di Jogja semua bergabung ke asrama yang ada di Jogja. Silahkan Pak Hasan. Ya, jadi seperti apa yang kami azamkan ya. Jadi ketika ada asrama itu kan ada 3 hal, membentengi, mendidik, dan
regenerasi. Artinya membentengi teman-teman ini dari yang tadinya sudah baik di SMA-nya, sudah baik di keluarganya, sudah baik, kemudian kuliah di Jogja, kita fasilitasi dengan lingkungan yang baik pula. Kemudian mendidik, kita didik dengan baik, kita bekali dengan tidak hanya ilmu agama. Jadi di kajian Rabu malam itu ada entrepreneur dan kewirausahaan juga. Kemudian ada spirit pemuda, jadi senantiasa semangat gitu ya. Kemudian regenerasi juga teman-teman yang di asrama ini kita libatkan dalam setiap kegiatan kemajelisan, baik itu sebagai driver, sebagai penderek, ataupun di kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ya, baik. Insya Allah semuanya membahagiakan. Amin. Semoga ini nanti bisa terwujud dan selalu konsisten dari awal berdirinya hingga nanti jangan sampai terputus ini ya programnya. Baik, terima kasih Bapak, teman-teman semua sudah berkenan memberikan inspirasinya, ilmunya juga. Semoga nanti teman-teman yang ada di sana sehat-sehat selalu. Amin. Dan juga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama program Gembita Nusa Teruna untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.